Kegiatan kita hari ini, Ustaz akan menyampaikan materi hingga waktu sholat isya, kemudian sholat isya berjamaah, kemudian setelah sholat isya kita akan lanjutkan pada kajian dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan insyaallah pada akhir kegiatan kita akan menikmati jamuan yang telah disiapkan oleh DKM. Adapun untuk diri saya pribadi dan pada jamaah juga adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi." Yang menempuh satu jalan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mari luruskan niat kita untuk belajar ilmu agama, yang semoga itu Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati billah, a'azzallahu wa iyyakum, yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di masjid ini, Masjid Baitur Rahman PT WHW, yang mana ini semuanya berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa berkumpul di majlis ini, ya. Majlis yang di situ dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita berharap semakin mendalami tentang agama yang kita peluk ini, yaitu agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa ma yabtaghi al-Islam dinan falyaqbal minhu wa fil akhirati khasirin. Dan siapa yang mengharapkan suatu agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk dari golongan orang yang merugi. Maka ikhwati billah azza wa jalla, tentunya agar kita bisa memeluk agama, agar kita bisa mengamalkan apa-apa yang terkandung dalam ajaran Islam yang tertera dalam Al-Quran maupun hadis, maka tentunya kita perlu untuk duduk di majelis ilmu, ya, sehingga kita semakin paham tentang agama kita ini, ya, dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan, berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan bahas tentang tema, yaitu cinta itu tuli. Ya, mungkin tema ini terkesan agak aneh dan sebagainya, namun sebenarnya mau dikatakan cinta itu tuli, ya, ataupun yang lainnya itu sama saja. Bisa dikatakan juga cinta itu buta, atau cinta itu, ya, membuat orang itu tidak peduli dengan yang lain dan sebagainya. Intinya maksud dari tema cinta itu tuli adalah ketika dia sudah cinta, bahkan sudah pada taraf yang terlalu cinta, ya, maka akhirnya dia tidak mempedulikan, ya, kata-kata dari orang lain. Tentunya ketika kita pampangkan, ya, ungkapan cinta itu tuli, maka di sini ada dua makna, baik makna yang ke arah baik atau makna yang ke arah buruk atau tidak baik, ya, denotasi ataupun konotasi. Nah, adapun yang baik adalah jikalau
dia ini mencintai Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ketika dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak peduli dengan perkataan orang untuk mengajak kepada Tuhan yang lain untuk disembah, bahwasanya Tuhan yang di hadapan kita ini adalah Tuhan yang sebenarnya, sedangkan Tuhan yang kamu sembah itu tidak terlihat. Maka seperti kata-kata para ateis bilang, apa-apa yang tidak terlihat maka tidak ada, kata mereka seperti itu. Maka tunjukkan saja kepada mereka, cubit mereka kan, dicubit, kan. Kemudian tanya sama dia, sakit enggak? Ya sakit lah, kan. Di mana letak sakitnya? Di sekujur tubuh, semuanya merasakan sakit itu, kan. Tapi apa? Tidak ada, tidak terlihat. Tapi rasa sakit ada enggak? Ada. Maka apa? Tidak mesti yang tidak ada itu, tidak mesti yang tidak terlihat itu tidak ada. Jadi ikhwati billah azza wa jalla, maka ketika orang ini sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia tidak peduli dengan omongan orang lain. Sebaliknya, jika seorang sudah cinta kepada Tuhan selain Allah, maka dia pun akhirnya juga sama. Dia tidak peduli dengan kata-kata orang lain, bahwasanya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberi manfaat maupun mudarat, dan dialah yang telah menghidupkan kita dan nanti akan mematikan kita, kemudian membangkitkan kita ketika di padang mahsyar nanti. Mereka akan menolak apa yang kita ucapkan, seakan-akan mereka itu tuli. Ini cuma sebagai kiasan atau ungkapan majas atau kiasan. Nah, adapun yang akan saya fokuskan pada kesempatan malam ini adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang merupakan khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Dan beliau mengatakan, permisalanku dan permisalannya para nabi sebelumku itu seperti seseorang memasuki bangunan, kemudian ia itu takjub dengan bangunan itu, lantas tinggal ada satu labinah, tinggal ada satu kayak batu bata gitu atau batako gitu, tinggal satu aja diletakkan, maka keindahannya akan sempurna. Nah, kata Rasulullah, akulah labinah itu, akulah batu bata itu sebagai penyempurnanya. Akulah sebagai batu bata terakhir itu, sebagai penyempurna. Artinya itu juga isyarat bahwasanya beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir, sehingga bangun itu menjadi indah. Rasulullah SAW meskipun nabi dan rasul yang terakhir, namun beliau adalah yang pertama kali akan membuka pintu surga. Membuka pintu surga, dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, dan surga itu ada 8 pintu. Ikhwati billah, a'azzallahu wa iyyakum. Ketika seorang sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tidak akan peduli dengan omongan-omongan orang lain terkait beliau. Entah beliau dijuluki dengan julukan-julukan yang tidak pantas, tetap mereka tidak peduli. Mereka seakan tuli dengan apa yang dikatakan kepada mereka, dan mereka tetap cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ketika berdakwah, baik ketika sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka beliau banyak sekali diberikan julukan-julukan. Dan yang paling terkenal adalah julukannya adalah beliau dikatakan gila. Beliau dikatakan bodoh juga, atau pendusta, dan juga penyair, dan yang terakhir adalah penyihir. Banyak julukan-julukan yang dilontarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya agar beliau dijauhi. Tujuannya agar dijauhi. Tapi ternyata apa? Pernah ada seorang yang bernama Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Beliau ini ketika hendak pergi ke Mekah, mau safar ke Mekah, dikasih tahu sama orang-orang kafir Quraisy, pedagang juga ngasih tahu. Nanti kalau misal
ke negeri Mekah, hati-hati dengan yang bernama Muhammad. Dia itu pendusta, dia itu bodoh, gila dan sebagainya, ya kan? Utsman bin Mas'ud ketika mendengar ungkapan itu, ya, tidak terlalu digubris. Ketika itu belum masuk Islam, ya. Justru malah apa? Membuat dia penasaran, siapakah sosok yang bernama Muhammad ini? Penasaran. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sampai di Mekah, ya, mencari tahu tentang info Muhammad yang bernama Muhammad, akhirnya ketemu. Ketika ketemu, ternyata, ya, yang dilihat berbeda dengan apa yang didengar. Makanya ada penyair yang mengatakan, laisa man ra'a kaman sami'. Ya, tidak sama orang yang melihat secara langsung dengan hanya mendengar, ya. Orang yang misalnya nih, ketika ada kebakaran, misalnya di Kalimantan Barat kan sering ada kebakaran, ya kan? Dia lihat secara langsung, kemudian dia videoin dari dekat, ya kan? Padahal apinya kecil, cuma daerah situ aja. Tapi ketika disebarkan ke yang lain, ke WhatsApp lah atau ke media sosial yang lainnya, orang-orang mengiranya itu kebakarannya sangat besar. Akhirnya heboh, viral. Padahal ketika mereka datang, ya, mereka sibuk-sibuk bawa robin lah, bawa apalah, pemadam kebakaran, sampai ke sana, oh ternyata cuma bakar sampah, ya kan? Yang melihat langsung tahu hakikatnya, sedangkan yang mendengar tidak tahu. Nah, makanya ketika Utsman bin Affan, ya, menghampiri Muhammad, ternyata apa? Beliau tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang, ya, kafir Quraisy, ya. Ternyata beliau adalah sosok yang sangat mulia, yang sangat dipekerti, akhlaknya mulia. Sehingga apa? Justru malah awalnya diharapkan menjauh dari Nabi Muhammad SAW, malah masuk Islam. Dan sebelumnya ketika itu bertemu sama Abu Bakar Siddiq, dan melalui tangan beliau lah akhirnya Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Ikhwati billah azzaikum, adapun terkait julukan-julukan yang dilontarkan kepada Muhammad SAW, yaitu sebagai penyair dan juga gila, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Saffat ayat 36. Allah berfirman, wa yaquluna a inna latariku alihatana li sya'irin majnun. Mereka berkata, orang-orang kafir Quraisy berkata, apakah kita nih benar-benar akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita ini demi penyair yang gila? Mereka mengatakan apa? Nabi Muhammad penyair yang gila. Kenapa dikatakan penyair? Karena Rasulullah SAW menyampaikan wahyu berupa Al-Quran yang di kebanyakan ayatnya itu apa? Berakhir dengan huruf yang sama. Misalnya seperti surat Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, dan seterusnya berakhir dengan huruf nun. Ya. Jadi dikiranya penyair. Ya, makanya juga Rasulullah diberikan mukjizat berupa Al-Qur'an itu apa? Untuk mengalahkan, melemahkan apa? Para penyair di bangsa Arab. Nabi Musa diutus kepada kaum yang ketika itu viral, yang lagi viral apa? Penyihir, apa sihir. Maka beliau diberikan bekal berupa mukjizat, ya, yang bisa mengalahkan sihir-sihir tersebut. Ya, tongkat bisa berubah jadi ular, ya, kemudian tangan beliau bisa keluar cahaya, bisa membelah lautan dan lain sebagainya. Kembali kepada Muhammad SAW, jadi beliau dikatakan penyair. Namun pada akhirnya orang kafir Quraisy mengatakan, wah ini enggak juga dikatakan penyair. Soalnya kalau bisa dikatakan penyair, mustahil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah ummi. Beliau adalah buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Namun, ya, kekurangan beliau buta huruf ini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah agar jikalau beliau dituduh mengubah isi Al-Quran, mengubah wahyu, itu terbantahkan dengan, ya, kekurangan beliau ini, yaitu buta huruf. Makanya ketika wahyu pertama kali turun, Iqra, bacalah, kata Jibril. Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra, bacalah. Dirangkul sama malaikat Jibril, aku tidak bisa baca. Iya, karena beliau tidak bisa baca. Orang-orang orientalis menuduh beliau dengan tuduhan apa? Muhammad itu yang mengarang Al-Quran.
atau menambah-nambah Al-Quran, mengurang-uranginya, itu Muhammad. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Karena apa? Rasulullah buta huruf. Ya. Maka disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan." Dialah Allah yang mengutus ya di kaum yang ummi itu seorang rasul. Dialah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy pun akhirnya berpikir kalau dikata penyair nggak mungkin juga ya. Akhirnya mereka mengatakan, oh Muhammad itu gila, ya kan? Kenapa dikatakan gila? Soalnya Tuhan-Tuhan ini kan banyak. Lata, Uzza, Manat, Ya'uq, Nasr, Suwa, ya Yahus dan sebagainya. Masa Tuhan-Tuhan yang banyak ini kita tinggalkan semuanya dan kita hanya menyembah kepada Tuhan yang satu? Dalam ayat ini disebutkan innaha adalah syai'un. Sesungguhnya itulah perkara yang ajaib, yang aneh, mengherankan ya. Makanya mereka mengatakan ini orang gila ini, masa ngajak kepada Tuhan yang satu dari Tuhan-Tuhan yang banyak. Tuhan patung-patung berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu ada sekitar 360 patung. Itu sama dengan sejumlah hari dalam setahun ya. Hari dalam setahun. Bayangkan ya. Rasulullah dijuluki gila, penyair. Kemudian dalam ayat juga disebutkan qalal kafiruna inna hada la sahirun mubin. Ya, dalam surat Yunus ayat 2, orang kafir Quraisy berkata, sesungguhnya dia ini yaitu Muhammad benar-benar penyihir yang nyata, tukang sihir yang nyata. Tukang sihir yang nyata, enggak mungkin beliau penyihir. Kenapa beliau dikatakan tukang sihir? Karena apa? Karena melalui kata-katanya membuat seorang anak itu pisah dari ibunya, seperti Mus'ab bin Umair. Membuat seorang anak pisah dengan ayahnya, seperti Abu Bakar Siddiq ya, dari ayahnya Quhafah. Ketika itu bapaknya ya pisah sebelumnya kan mengajak untuk menyembah berhala, tapi Abu Bakar tidak mau. Dan lain sebagainya. Ini kan membuat orang ini berubah ya, memusuhi saudaranya, memusuhi bapaknya, ayahnya ibunya dan seterusnya, pamannya. Ya. Maka kita katakan bahwasannya tidak mungkin beliau sebagai penyihir. Ya. Ini adalah prinsip ya. Prinsip yaitu prinsip akidah wala dan bara. Wala loyal kepada sesama orang-orang yang beriman, sesama orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang beriman ya, dan juga yang bertakwa. Dan bara, berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman dan hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran, itu berlepas diri. Maka Mus'ab bin Umair contohnya, ketika beliau memeluk agama Islam, padahal beliau sebelumnya adalah orang kaya, beliau tidak mau lagi patuh kepada ibunya dalam masalah urusan akhirat ya. Makanya akhirnya beliau menyampaikan kepada Rasulullah, gimana ini Rasulullah ya, ibuku ini sampai boikot, nggak mau makan dan minum, sampai aku ini kembali kepada ajaran sebelumku. Tapi tapi cintanya Mus'ab bin Umair kepada Muhammad sudah mengalahkan ya dari cintai kepada ibunya ya, meskipun dia ibu kandungnya. Akhirnya Akhirnya turunlah ayat ya yang menerangkan bahwasanya kalau misalnya diajak untuk menyekutukan Allah, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun dalam urusan dunia maka pergaulilah keduanya dengan baik. Jadi selama urusan dunia maka Mus'ab melayani. Misalnya minta buatkan makanan, minuman dan sebagainya, siap. Akan tapi disuruh menyembah patung-patung dan sebagainya, tidak. Inilah prinsip al-wala wal bara, loyal kepada sesama beriman dan yang berkaitan dengan keimanan, dan bara, berlepas diri dari kekufuran dan hal-hal yang berkaitan dengan kekufuran, meskipun itu keluarga sendiri. Nah, makanya akhirnya orang kafir Quraisy pun akhirnya kalah
kalah dan tidak bisa lagi memberikan julukan-julukan yang lainnya, karena dikatakan penyihir pun tidak mungkin, ya, tukang sihir. Karena apa? Allah sudah membantah wa ma huwa biqauli syair, dan juga beliau bukan seorang yang penyair, bukan juga gila dan sebagainya. Sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati fillah azallahu yakum, bahkan ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, para tukang sihir telah melontarkan tali malinya berubah menjadi ular. Sebenarnya bukan berubah, tapi apa? Membuat mata-mata para penonton itu menyaksikan seolah-olah itu adalah ular yang bergerak, padahal itu hakikatnya tali. Kemudian Nabi Musa ketika melemparkan tongkatnya menjadi ular yang besar, para penyihir ini melihat ular itu benar-benar seekor ular, dan mereka tahu, bisa membedakan mana yang sihir, mana yang bukan. Berarti ini bukan kekuatan manusiawi, tapi kekuatan ilahi. Akhirnya apa? Mereka pun tersungkur sujud, ya, dan mereka pun akhirnya beriman kepada Tuhannya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada, ya, cinta kepada Muhammad SAW. Ketika beliau dijuluki dengan julukan yang banyak seperti ini, para sahabat tidak peduli. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri atau sebagainya, mereka enggak peduli, mental semuanya. Ya, tetap mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan segenap jiwa dan raga mereka, mereka tetap, ya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pedulikan apa yang dikatakan oleh mereka dengan julukan-julukan yang banyak tersebut. Bahkan pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Isra diperjalankan dari Makkah Al-Mukarramah di Makkah, Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian di'irajkan, dinaikkan ke langit, ya, sampai ke Baitul Ma'mur, ya. Nah, kemudian akhirnya balik lagi, ya, dan sampai ke Mekah dalam satu malam. Tadi di waktu subuh, kalau tidak salah subuh, sudah pernah ada saya sampaikan bahwasanya jarak antara bumi ke langit yang ketujuh itu memerlukan waktu 7.000 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu, ya, melaluinya dengan hanya satu malam, ya, dengan kendaraan burak. Nah, orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika mendengar berita bahwasanya Rasulullah ini telah melakukan perjalanan seperti itu dengan satu malam saja, ya, maka bagi mereka secara dangkal, secara logika mereka yang dangkal itu enggak mungkin, mustahil. Mereka saja ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Pergi 1 bulan, balik 1 bulan. Nah, ini 1 malam. Bahkan bukan sampai ke Palestina saja, tapi ke langit, balik lagi. Oh, ini mustahil, ya kan? Lalu akhirnya apa? Mereka pun senang dengan berita ini. Ini dengan berita ini nih, berita lelucon seperti ini nih, pasti Abu Bakar tidak percaya. Akhirnya mereka pun datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kamu tahu nggak apa yang dikatakan sama sahabat kamu? Memangnya beliau mengatakan apa? Dia itu mengatakan bahwasanya telah diperjalankan dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, ke langit, balik lagi dalam kurun waktu 1 malam. Abu Bakar memastikan. Apakah beliau mengatakan itu? Iya, dia mengatakan itu. Akhirnya apa? Abu Bakar mengatakan, "Ya, aku percaya." Subhanallah. Tanpa keraguan sama sekali, beliau mengatakan, "Iya, aku percaya." Bahkan kata Rasulullah, di awal-awal ketika berdakwah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang aku dakwahi untuk meluk agama Islam, melainkan ada keraguan-raguan, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar ketika didakwahi langsung masuk Islam. Yang lainnya ragu-ragu, mikir, ya, selang berapa bulan, berapa tahun baru masuk Islam. Setelah melalui peperangan, setelah ini dan itu baru masuk Islam, dan seterusnya. Abu Bakar tidak ada keraguan. Bahkan ketika beliau setelah mengatakan, "Ya, aku percaya," kalau beliau mengatakan itu. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq,
Bahkan kalau seandainya ya di hadapanku ini ada pintu, ya pintu itu berwarna putih, namun beliau mengatakannya hitam, maka aku akan anggap mataku ini buta dan aku anggap pintu itu warna hitam. Ya, sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan. Ya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya, jadi inilah ya bentuk cinta yang maknanya ke makna yang baik, ya, sehingga cinta itu tuli, maka kita seakan-akan tuli. Dalam hal ini adalah para sahabat dunia tuli terhadap julukan-julukan yang dilontarkan kepada Muhammad SAW. Dan yang sempat viral ya sebelumnya, beliau dikatakan sebagai misalnya penyuka wanita lah, apalah, maka itu semuanya terbantahkan juga. Kalau misalnya Nabi Muhammad SAW misalnya dikatakan sebagai pencinta wanita, lantas kenapa beliau memilih janda semuanya dan hanya satu yang perawan, yaitu Aisyah binti Abu Bakar? Kalau beliau pencinta wanita, tentunya beliau akan memilih apa? Yang perawan semua, yang cantik semua, dan seterusnya. Tapi beliau memilih janda, ya. Dan tentunya di balik pernikahan beliau itu ada dakwah, ya, ada dakwah. Contohnya seperti ketika beliau menikahi Saudah, ya. Saudah beliau nikahi karena apa? Karena qadarullah, suaminya ketika pergi hijrah ternyata dia apa? Dia murtad, sehingga dia tidak ada ya pendamping, maka akhirnya Rasulullah menikahinya. Kemudian seperti menikahi Juwairiyah, ya, anak kepala suku, ya. Ketika itu Juwairiyah sangat benci sama yang namanya Muhammad, sangat benci, karena termakan omongan orang-orang, katanya Muhammad itu begini dan seterusnya. Percaya, ya, ditelan mentah-mentah. Namun akhirnya setelah Rasulullah SAW menaklukkan ya kabilah tersebut, kemudian ya berhasil menguasai, dan akhirnya apa? Juwairiyah ya memeluk agama Islam. Setelah apa? Setelah dilihat secara langsung ternyata Rasulullah tidak seperti apa yang dijuluki oleh orang-orang. Entah julukan seperti tadi gila, bodoh, pendusta dan sebagainya, ternyata tidak ada pada beliau. Akhirnya apa? Berubah 180 derajat dari benci menjadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ayahnya pun apa? Memeluk agama Islam selaku kepala suku. Dan ketika kepala suku masuk Islam, nyuruh anggotanya untuk masuk Islam juga, akhirnya masuk Islam semua. Subhanallah. Ini dibalik pernikahan beliau dengan Juwairiyah juga istri-istri yang lainnya. Jadi tuduhan-tuduhan tersebut terbantahkan juga. Terbantahkan karena apa? Kalau misalnya Muhammad SAW memiliki istri yang banyak, maka nabi-nabi sebelum beliau itu banyak juga istrinya. Ya, ada puluhan. Tapi kenapa yang dikatakan pecinta wanita beliau bukan nabi yang sebelumnya? Tidak, ya, kan ini tidak adil, ya. Maka ikhwati billah azza wa jalla, ya, kita ya hendaknya kita menjadi tuli, ya, ketika kita mencintai Rasulullah SAW, ya, ketika mendengar ya omongan-omongan, tuduhan-tuduhan terhadap kehormatan Rasulullah SAW, entah itu pakai karikatur lah, pakai gambar apalah dan sebagainya, kita abaikan semua, kita anggap telinga kita ini tuli, tidak mendengar hal-hal itu semuanya. Karena Rasulullah SAW adalah maksum, ya, yang terpelihara dari ya kekhilafan, dalam arti kekhilafan dosa yang besar. Beliau terpelihara dari itu semua. Maka dari itu apa? Kita jangan pedulikan dengan omongan-omongan orang lain terkait ya kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah azzallahiyakum. Tentunya ya, kalau memang kita cinta kepada beliau, ya, maka kita harus posisikan beliau pada urutan nomor yang teratas, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya beliau SAW menegur ya Umar bin Khattab ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak ada di dunia ini yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri, ayahku, ya, dan juga anak-anakku, dan juga orang-orang diriku, kemudian
kemudian engkau, ya, dan juga manusia semuanya. La ya Umar, tidak ya Umar, tidak demikian Umar. Rasulullah menegur. Karena urutannya tadi apa? Diri Umar, kemudian Rasulullah, baru yang lainnya. La ya Umar, tidak ya Umar. Akhirnya Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwah. Dalam riwayat lain, ya, aku tidak sempurna iman seorang sampai aku ini, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada selainnya. Dalam riwayat lain disebutkan, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang sampai diriku ini lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya. Kemudian akhirnya, ya Rasulullah, aku sekarang, ya, lebih mencintai engkau daripada selainnya. Tentunya apa? Ini yang manusia, ya, yang manusia. Adapun secara keseluruhan, tentunya Allah yang pertama. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati billah azza wa jalla, sekali lagi, ya, kita harus tunjukkan pada, ya, pada diri kita bahwa kita ini cinta kepada beliau, ya, dengan kita tidak memperdulikan omongan-omongan orang lain. Meskipun bahkan dalam ayat terangkan bahwasanya beliau dikatakan pendusta, maka apa? Maka kita tolak mentah-mentah omongan tersebut, ya. Boleh dikatakan pendusta. Padahal orang-orang Arab itu dahulu terkenal dengan apa? Terkenal dengan jujur, ya, jujur, amanah, menepati janji, dan seterusnya. Sebelum Islam datang, itu mereka terkenal dengan sifat itu. Maka apa? Ketika Islam datang, Islam membenarkan sifat-sifat ini dan mendukung sifat-sifat ini, termasuklah sifat jujur, ya, alias tidak berbohong. Maka bagaimana mungkin Rasulullah SAW mengajak untuk kebenaran, jujur, ya, namun beliau sendiri pendusta, ya, tidak mungkin, ya, tentunya tidak mungkin. Lihat saja Rasulullah SAW, meskipun ditegur sama Allah SWT, beliau tetap menyampaikan wahyu. Abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, tatkala orang yang buta menghampirinya. Siapa itu? Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika itu Rasulullah SAW sedang mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Harapannya, kalau misalnya pembesar Quraisy masuk Islam, maka yang di bawahnya akan mudah untuk memeluk agama Islam. Seperti tadi ayahnya Juwairiyah, kepala suku, masuk Islam, bawahannya pun masuk Islam. Tapi apa? Ketika datang Abdullah bin Maktum, datang benar-benar ingin mempelajari Islam, ingin memeluk agama Islam, tapi beliau apa? Bermuka masam kepada Abdullah bin Maktum dan juga berpaling dari beliau, dari Abdullah, ke pembesar-pembesar Quraisy. Ditegur sama Allah. Lah kita kalau misalnya ketika masih kecil misalnya kan, atau misalnya ketika kuliah lah, ini kamu surat SP sampaikan kepada orang tua kamu, ya kan? Ketika pulang, apa yang terjadi? Mungkin dikoyak, dicoret, atau disimpan. Intinya apa? Tidak disampaikan kepada orang tua. Kenapa? Takut kena marah. Nggak dikasih uang jajan lah, nggak dikasih kuota lah, apalah. Maka apa? Maka bagus dikoyaknya. Tahunya ibunya atau orang tuanya dia aman-aman saja. Nggak tahunya, ya, datang SP yang berikutnya, ya, gara-gara dia bikin ulah lagi misalnya. Itu kan biasanya oknum, ya, sebagai orang manusia seperti itu. Namun Rasulullah SAW tidak. Beliau tetap menyampaikan. Beliau tetap menyampaikan, ya, tidak, ya, berbohong dalam risalah ini, ya. Ikhwati billah azza wa jalla, tentunya ketika kita, ya, cinta kepada Rasulullah SAW, maka butuh dengan bukti, butuh dengan, ya, bukti juga pengorbanan, ya, diantara dengan pengorbanan. Lihatlah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan, yang mana mereka membuktikan cinta mereka dengan apa? Menyisihkan harta-harta mereka.
Ketika Rasulullah SAW ingin pergi jihad fisabilillah, tentunya memerlukan biaya yang cukup banyak, ya, memerlukan perbekalan yang cukup banyak. Maka datanglah Utsman bin Affan, ya, dengan unta-untanya yang berjejer beserta, ya, bekal-bekal yang ada di atas unta itu. Ya Rasulullah, ini semuanya fisabilillah. Ini untuk, ya, fisabilillah jalan Allah. Itu kisaran sepertiga dari seluruh hartanya Utsman bin Affan. Ya. Kemudian datanglah Umar bin Khattab, enggak mau kalah. Ini Rasulullah, ini adalah setengah harta saya sisihkan, ya, fisabilillah. Setengah harta. Abu Bakar Siddiq dengan apa? Seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Rasulullah bertanya, "Wahai Bakar, apa yang kamu tinggalkan di belakangmu untuk keluargamu?" Kata Abu Bakar menjawab dengan mantap, "Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya." Ya, Allah dan Rasulnya. Masya Allah, luar biasa sekali pengorbanan mereka, luar biasa sekali. Menyisihkan hartanya sepertiganya, setengahnya, bahkan Abu Bakar apa? Seluruhnya. Ya. Nah, kita juga bisa ambil misalnya, ya, kita untuk bisa mengembangkan dakwah Islam dan sebagainya, kita ikut andil dengan misalnya membangun masjid, donasikan uang kita, ya, atau misalnya, ya, madrasah yang di situ diajarkan ajaran Islam, ya, ilmu agama Islam, yaitu akidah, hadis, fikih dan sebagainya. Ya, kita ikut andil, ya, sehingga apa? Dengan demikian Islam akan berkembang. Ikhwati billah azallahiyakum, juga diantaranya dengan pengorbanan jiwa, ya. Lihatlah Abu Jandal. Abu Jandal ketika perang, ya, suatu perang yang sangat kecamuk, di mana ketika itu pada saat perang Hunain, ya, ketika itu kaum muslimin, ya, lari kocar-kacir, ya, karena diserang sama musuh yang ketika itu mereka tidak menduganya, ya, arah-arah serangan tersebut. Sehingga apa? Yang tersisa di sekitar Rasulullah hanya berapa gelintir orang saja. Hanya berapa gelintir orang saja. Di antaranya adalah Abu Jandal. Dan akhirnya beliau apa? Menjadi tamengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, tameng. Jadi tameng berarti apa? Berarti kalau ada anak panah, ada sabetan pedang atau tombak, itu kena ke siapa? Abu Jandal. Konsekuensinya apa? Nyawa melayang. Tapi inilah pengorbanan beliau, ya, pengorbanan beliau. Bahkan Abu Qatadah, ya, beliau ketika berjalan bersama Rasulullah SAW, itu terkadang beliau itu di depannya Rasulullah, kadang di belakang, kadang di kanan, kadang di kiri. Kemudian tanyakan, "Kenapa engkau melakukan itu?" Ternyata apa? Kata beliau, "Aku takut kalau sewaktu-waktu ini ada, ya, peluru atau anak panah yang menyasar, yang mengarah kepadamu ya Rasulullah. Maka aku lebih suka jikalau itu mengenai diriku daripada mengenai dirimu." Subhanallah. Ya, luar biasa pengorbanan mereka. Lebih baik mereka kehilangan nyawa demi apa? Menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti di antara bukti cinta kita, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hah? 40. Oh, 2 menit lagi. Ikhwati billah azallahiyakum, ya. Jadi ini juga ada sepatah atau penyair yang mengatakan, "Wa 'ainur ridha an kulli 'aibin kalilah kama anna 'aina sukhti tubdil masawi." Ya, artinya pandangan simpati menutup segala celah. Celah maksudnya hinaan dan sebagainya. Sebagaimana pandangan benci menampakkan segala cacat. Ya. Seseorang kalau sudah cinta sama, ya, orang lain misalnya, maka dia, ya, ketika mendengar ada orang yang mengatakan dia itu salah, dia ini begini seterusnya, tidak peduli, ya. Dia karena apa? Sudah cinta kepada orang ini. Sebagaimana kalau orang sudah benci sekali sama orang lain, maka apa? Mau dia melakukan kebenaran sekalipun tetap salah bagi dia. Bahkan apa? Bahkan kalau misalnya dia ibarat kata, kalau misalnya keluar dari masjid ini, ngelihat sendalnya aja, ini sendal yang apa di sini nih? Salah juga.
ya, saking bencinya. Jadi apa-apa akhirnya salah semuanya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.